1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perundingan yang diadakan mulai 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon itu untuk membahas mengenai konflik antar Indonesia dan Belanda. Sebelumnya, Indonesia dan Belanda sudah pernah melakukan perundingan, namun tidak menemukan titik terang. Perundingan kembali diadakan menghadirkan penengah antara Indonesia dengan Belanda, yakni Inggris. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta. Setahun setelah perundingan, barulah kedua negara menandatangani perjanjian tersebut. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati diresmikan. 2. Tokoh Perjanjian Linggarjati. Berikut ini tokoh-tokoh yang hadir dalam Perjanjian Linggarjati. 1. Dari Inggris, bertindak sebagai penengah dan diwakili Lord Killeran. 2. Dari Indonesia, diwakili Sultan Syahrir sebagai ketua, serta Muhammad Roem, Mr. Susanto Tritoprojo, dan Dr. Haji K. Gani sebagai anggota. 3. Dari Belanda, diwakili Prof. Seher Merhol sebagai ketua, serta De Brood dan Van Vool sebagai anggotanya. 3. Isi Perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. 2. Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat terdiri dari RI Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukan RIS ini dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. 4. Dampak Perjanjian Linggarjati. 1. Dampak pengakuan de facto wilayah RI yang mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengaruh Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 3. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Dan dampak negatif dari Perjanjian Linggarjati. 1. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang selalu Hindia Belanda seperti sebelumnya belum diakui secara penuh. 2. Memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. 3. Perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. 4. Dampak perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda.